Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Imam Syafi'i dan ulama salaf yang lain manusia biasa dan bisa salah. Tetapi daripada ikut pendapat Syekh Wahabi atau hanya sekedar Ustadz Wahabi di Indonesia, mending ikut pendapat ulama salaf, mending ikut pendapat Imam Syafi'i. Kemudian dari statement Wahabi tadi bisa kita pahami bahwa Wahabi itu tidak akan mengikuti pendapat ulama salaf kecuali jika cocok dengan fahamnya sendiri. Berarti Wahabi bukan pengikut ulama salaf, tetapi mengikuti faham Wahabi sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas salah satu statement dari Ustadz Wahabi ini. Sebagaimana sudah maklum bahwa Ustadz Wahabi mengaku sebagai pengikut faham ulama salaf, pengikut manhaj ulama salaf. Orang yang tidak sama dengan Wahabi atau tidak ikut faham Wahabi maka dituduh sebagai ahlu bid'ah, sebagai orang yang melakukan bid'ah. Maka yang perlu diperjelas di dalam masalah ini, sebenarnya siapa yang benar-benar ikut faham ulama salaf? Kalau kita teliti, Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja di dalam beragama itu mengikuti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i atau Imam Hambali, yang oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai bermadhab atau taklid atau ikut kepada madhab. Jadi dalam madhab fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja mengikuti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, dan mereka semua ini adalah ulama salaf. Sedangkan di dalam akidah mengikuti Asy'ari Maturidi. Nah, mereka ini juga sama-sama ulama salaf. Sedangkan panutan Wahabi atau ulama Wahabi atau ulama yang diikuti oleh Wahabi itu yang pertama adalah Syekh Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah Ibnu Taimiyah adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Syekh Albani, Syekh bin Bas, Ibnu Utsaimin, dan begitu seterusnya. Padahal kalau mau jujur, Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Albani, bin Bas ini bukan ulama salaf. Syekh Ibnu Taimiyah itu tahun ke-7 Hijriyah, jelas bukan ulama salaf, tetapi oleh Wahabi dianggap sebagai ulama salaf. Orang yang tidak mengikuti Ibnu Taimiyah atau tidak mengikuti faham Ibnu Taimiyah, tidak mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, itu dianggap syirik, dianggap murtad, bahkan dianggap minal musyrikin, lebih buruk agamanya, akidahnya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian Ustadz Wahabi ini ketika ditanya lebih dekat mana ulama Aswaja dan ulama Wahabi kepada Rasulullah, maka Ustadz Wahabi ini mengaku begini, mengatakan begini, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu juga ulamanya Wahabi, itu juga ulama yang diikuti oleh Wahabi. Intinya Ustadz Wahabi ini mengaku mengikuti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Cuma bedanya, kata Ustadz Wahabi ini ya, bedanya kalau Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu takdis, mensucikan para ulama madhab atau hulu kepada ulama madhab. Jadi Ustadz Wahabi ini menganggap ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i atau bermadhab kepada Imam Syafi'i, umat Islam yang bermadhab kepada Imam Syafi'i dianggap sebagai mensucikan Imam Syafi'i, dianggap sebagai hulu kepada Imam Syafi'i. Padahal faktanya itu begini, kita bermadhab,
ulama bermadhab, umat Islam itu bermadhab karena tahu diri bahwa yang berhak untuk ijtihad dengan ijtihad mutlak, yang berhak untuk menggali hukum kepada langsung pada Al-Quran dan hadis itu memang ulama-ulama mujtahid sekelas Imam Syafi'i. Sedangkan yang tidak sekelas dengan Imam Syafi'i cukup ikut Imam Syafi'i, karena dalam Al-Quran disebutkan lalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau nggak tahu cukup ikut ulama yang tahu. Sedangkan Wahabi ketika mengikuti Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, itu kata Ustaz Wahabi ini ya, itu dipilah-pilih. Kalau lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, maka pendapat Imam Syafi'i atau pendapat ulama-ulama salaf yang lain itu diambil oleh Wahabi. Tetapi kalau kata Wahabi, menurut faham Wahabi, menurut pikiran Wahabi, itu tidak dekat kepada Al-Quran, artinya menyalahi Al-Quran atau menyalahi hadis, maka akan dibuang ke tembok oleh Wahabi. Maka dari sini saja sudah jelas sebenarnya Wahabi itu bukan pengikut ulama salaf, tetapi mengikuti fahamnya sendiri, mengikuti pikirannya sendiri. Maka untuk menanggapi statement Ustadz Wahabi ini yang mengatakan bahwa Wahabi mengikuti Imam Syafi'i, Hambali, dan ulama-ulama salaf yang lain, itu dipilah-pilih dan diunggulkan mana yang cocok dengan Al-Quran dan yang cocok dengan hadis. Maka tanggapan kami seperti ini. Berarti kalau memang seperti itu cara Wahabi itu memahami agama, berarti Wahabi itu hanya mengambil pendapat ulama salaf kalau cocok dengan faham Wahabi. Kalau tidak cocok dengan faham Wahabi, maka faham ulama salaf itu akan ditinggalkan. Jelas berarti kalau seperti ini Wahabi ini bukan pengikut ulama salaf, tetapi pengikut akalnya sendiri, mengikuti pemikirannya sendiri. Kemudian yang kedua, jika Wahabi mengatakan memilah-milih pendapat ulama madhab, pendapat ulama salaf, mana yang cocok dengan Al-Quran, yang lebih dekat dengan Al-Quran dan hadis, maka diambil. Berarti Wahabi menuduh bahwa imam madhab, ulama salaf itu menyalahi Al-Quran dan menyalahi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini juga jelas bahwa Wahabi bukan pengikut faham ulama salaf, tetapi mengikuti fahamnya sendiri. Kemudian tanggapan berikutnya, jika Wahabi mengatakan bahwa Wahabi memilah-milih dari pendapat ulama salaf, pertanyaannya sekarang, apakah Wahabi memang merasa lebih alim, lebih pintar daripada ulama salaf, sehingga dia mampu merojehkan, mengunggulkan, dan memilih pendapat ulama salaf yang menurut Wahabi itu lebih cocok kepada Al-Quran dan hadis, lebih dekat kepada Al-Quran dan hadis, atau lebih benar. Nah, ini berarti apakah memang Wahabi mengaku sebagai lebih alim daripada ulama salaf? Kalau memang demikian, berarti Wahabi bukan pengikut ulama salaf, tetapi mengikuti pemikirannya Wahabi sendiri. Selanjutnya, kalau mengikuti statement Wahabi yang mengatakan mengikuti ulama salaf tapi dipilah-pilih, dicari dalilnya yang lebih cocok dengan Al-Quran atau hadis, itu yang diambil. Lalu bagaimana? Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan orang awam? Orang awam yang tidak bisa baca Al-Quran, tidak bisa baca hadis, atau bisa baca tapi nggak paham, belum belajar bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Itu apa harus itu merojihkan, mengunggulkan di antara pendapat-pendapat ulama salaf, di antara pendapat Imam Syafi'i atau Hanafi dan selanjutnya, atau bagaimana solusinya? Ini kalau orang awam. Maka fakta di lapangan kita akan menemukan bahwa orang awam dari kaum Wahabi itu mengikuti penjelasan ustadznya, mengikuti hukum yang dikatakan oleh ustadznya, mengikuti agama yang diajarkan oleh ustadznya. Kalau di Indonesia berarti mengikuti fahamnya Yazid Jawas, atau mengikuti Ustadz Firanda, atau mengikuti Khalid Basalamah, Reza Basalamah, dan ustadz yang terpampang fotonya di video ini. Itu orang-orang awam itu mengikuti dia. Lah, katanya harus ikut Nabi,
harus ikut faham ulama salaf, nggak boleh ikut kiai, nggak boleh ikut ustadz. Lah ini orang awamnya Wahabi kok ikut ustadznya, kok ikut penjelasan ustadznya, ketika masalah hukum kok ikut hukumnya ustadznya. Ini bagaimana maksudnya ini? Kalau orang awamnya Wahabi ini mengikuti ustadznya, mengikuti syekhnya, berarti bukan pengikut ulama salaf, tetapi pengikut Wahabi. Kemudian mengenai tuduhan Wahabi bahwa aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hulu atau takdis, mensucikan ulama salaf, mensucikan ulama madhab, tanggapan kami gampang-gampang saja, mudah. Tanggapan kami begini, ulama salaf memang tidak maksum dan bisa salah, tetapi kalau dibanding dengan Syekh Wahabi, apalagi hanya Ustadz Wahabi di Indonesia, ya mending pilih pendapat ulama salaf, mending mengikuti pendapat Imam Syafi'i, mending mengikuti pendapat Imam Hambali atau Imam Maliki dan Imam Hanafi. Oleh karena itulah kami kemudian bermadhab taklid mengikuti ulama salaf. Jadi yang sebenarnya salafi, pengikut ulama salaf itu sebenarnya itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja, kaum NU, bukan yang anti madhab seperti Wahabi. Apalagi sampai ada dari kalangan Wahabi itu yang mengatakan bahwa ikut madhab, taklid pada madhab itu perbuatan syirik, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ad-Dinul Khalis. Dia muallifnya itu mengatakan taqlidul madzhab minasyirki, mengikuti madhab-madhab termasuk kesyirikan. Lah gimana? Katanya pengikut ulama salaf, pengikut manhaj salaf, tetapi mengikuti madhab kok dikatakan syirik, mengikuti ulama salaf, pendapat ulama salaf kok dikatakan syirik.